Minasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Febrian dari kelas 12 PFPTA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkenalan atau Jiko Shokai mengenai nama, tempat tinggal, dan juga tempat asal. Urutan dalam memperkenalkan diri itu yang pertama menyebutkan Hajime Maste, yang kedua menyebutkan nama, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat asal, dan yang terakhir mengucapkan salam penutup. Berikut penjelasannya. Yang pertama mengucapkan Hajime Maste, yang memiliki arti salam kenal atau senang bertemu denganmu. Kata Hajime Maste digunakan saat pertama kali berkenalan dengan seseorang. Maksud dari kata ini kira-kira salam kenal atau senang bertemu denganmu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk memperkenalkan diri secara singkat, Anda hanya memulainya dengan Hajime Maste. Yang kedua, memperkenalkan nama. Ada contohnya nih. Yang pertama tuh ada Watashi wa Nanda desu, artinya saya Nanda. Atau boleh juga seperti ini, Watashi no namae wa Nanda desu, nama saya Nanda. Atau pakai pola yang ini, Nanda tomoshimasu, artinya panggil saja saya Nanda. Atau bisa juga menggunakan pola yang ini, Nanda to moishimasu, itu artinya panggil saja saya Nanda. Berikut keterangannya. Watashi itu artinya saya, wa merupakan partikel penanda subjek, Nanda atau itu nama saya, yaitu nama orang yang memperkenalkan diri. Des merupakan kopula yang tak berarti namun memiliki pengaruh sangat penting seperti menandakan kesopanan. No itu artinya partikel penanda kepemilikan. Namae artinya nama. To merupakan partikel yang biasa diartikan dan namun bisa juga berarti dengan. Menyatakan nama diri sangat sederhana, yaitu nama ditambah des saja. Fungsi des seperti verb be, is, am, are dalam bahasa Inggris dan membentuk predikat secara sopan. Nama ditambah toimas ini digunakan oleh orang asing karena terkadang orang Jepang tidak kenal nama orang asing sehingga tidak mengerti bahwa yang disebut dalam nama ditambah des itu nama orang. Selanjutnya adalah nama to moshimasu. Nama ditambah to moshimasu. Contohnya itu kayak Nanda to moshimasu, yang paling tepat untuk menyatakan nama kita kalau kita emang udah dewasa dan sudah bekerja. Lebih sopan dan lebih bersikap dewasa daripada Nanda des ataupun Nanda to imasu. Contohnya nih, yang pertama ada Agus des, yang kedua ada Agusto imasu, yang ketiga ada Agusto moshimasu. Selanjutnya menyatakan nama panggilan. Frasa dari menyatakan nama panggilan itu yang pertama ada nama panggilan ditambah to yonde kudasai. Contohnya seperti Nanda to yonde kudasai. Itu artinya panggil saja Nanda. Jika nama kalian panjang dan kalian ingin dipanggil dengan nama panggilan, gunakanlah kalimat ini, yaitu frasanya nama panggilan ditambah to yonde kudasai. Biasanya, orang Jepang sangat jarang menggunakan frase ini dalam perkenalan dirinya. Manfaat dari to yonde kudasai adalah pada saat orang yang bernama panjang memberitahu cara panggilannya saja. Misalnya, nama saya Ananda Putri Febrian. Karena Ananda Putri Febrian tomoshimasu itu terlalu panjang, sehingga lebih baik kita gunakan saja Nanda to yonde kudasai. Atau langsung saja Nanda tomoshimasu tanpa menggunakan nama panjang. Moshimasu itu artinya dipanggil. Gak akan berpengaruh kalau kata watashi itu dihilangkan, maka menjadi Nanda des saja. Selanjutnya menyebutkan tempat tinggal. Ada satu contoh nih mengenai penyebutan tempat tinggal. Contohnya Jakarutani sundeimasu, artinya saya tinggal di Jakarta. Pola kalimatnya seperti ini ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tempat tinggal, sedangkan sundeimasu merupakan kata kerja yang memiliki makna tinggal, sedangkan kata ni di belakang tempat itu merupakan sejenis partikel yang berfungsi seperti di pada kalimat penjelasan. Partikel ni menunjukkan
KB2 sebagai tempat keberadaan subjek. Dalam pola kalimat orang, wa tempat, ni Sunda Imas untuk menyatakan tempat tinggal kalian pada saat memperkenalkan diri. Berikut beberapa contoh untuk menyatakan di mana kalian tinggal. Yang pertama itu ada watashi wa Surabaya ni Sunda Imas, artinya saya tinggal di Surabaya. Yang kedua, Agusan wa Denpasar ni Sunda Imas, artinya Agung tinggal di Denpasar. Yang ketiga, Sakura-san wa Nihon ni Sunda Imas, artinya Sakura tinggal di Jepang. Selanjutnya, cara menyatakan kota di negara, provinsi, atau pulau dalam bahasa Jepang. Berikut frasanya. Selain itu, antara teritorial atas dan teritorial bawah disambung dengan partikel no. Jadi, partikel no itu berada di antara teritorial atas dan juga teritorial bawah. Berikut contoh penggunaannya. Yang pertama, Indonesia no Jakarta, artinya Jakarta di Indonesia. Yang kedua, Indonesia no Surabaya, artinya Surabaya di Indonesia. Yang ketiga, Nihon no Osaka, artinya Osaka di Jepang. Selanjutnya ada kota di provinsi. Berikut contoh penggunaannya. Yang pertama itu Bali Suno Denpasar, artinya Denpasar di provinsi Bali. Su itu memiliki arti provinsi. Yang kedua, Banten Suno Tangerang, artinya Tangerang di provinsi Banten. Yang ketiga, Nisi Jawasu no Bandung, Bandung di provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada kosakata mata angin. Yang pertama ada Higashi yang artinya timur. Kalau misalnya Jawa Timur itu berarti Higashi Jawa. Selanjutnya ada Nishi, itu artinya barat. Yang ketiga Minami, artinya selatan. Yang keempat Kita, artinya utara. Selanjutnya kota di pulau. Frasanya seperti ini. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama Sumatera Tau no Padang, artinya Padang di pulau Sumatera. Tau itu memiliki arti pulau. Selanjutnya yang nomor kedua itu Jawa Tau no Malang, artinya Malang di pulau Jawa. Lombok Tau no Mataram, artinya Mataram di pulau Lombok. Materi selanjutnya itu menyebutkan asal negara. Berikut cara menyebutkan asal negara. Yang pertama ada Indonesia Jindes, artinya saya orang Indonesia. Yang kedua, Indonesia Susindes, artinya saya kelahiran Indonesia. Yang ketiga ada Indonesia Karakimasta, yang artinya saya berasal dari Indonesia. Katakan kewarganegaraan. Frasanya yaitu nama negara ditambah jindes. Ungkapan nama negara ditambah jindes digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Jin artinya orang dan nama negara ditambah jin menyatakan orang dari negara tersebut. Misalnya Indonesia Jin itu artinya orang Indonesia, Nihon Jin itu artinya orang Jepang, Amerika Jin itu artinya orang Amerika. Nihon Jindes artinya saya orang Jepang, Amerika Jindes artinya saya orang Amerika. Selanjutnya, menyatakan tempat kelahiran. Frasa dari menyatakan tempat kelahiran yaitu tempat kelahiran ditambah no, ditambah susin, ditambah des. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan tempat kelahiran, biasanya nama provinsi, kota, dan seterusnya. Contohnya yang pertama ada Osaka Susindes, artinya saya berasal dari Osaka. Yang kedua, Denpasar Susindes, yang artinya saya berasal dari Denpasar. Yang ketiga, Indonesia no Palembang Susindes, artinya saya berasal dari Palembang, Indonesia. Langkah pengenalan diri yang kelima yaitu mengucapkan salam penutup. Salam penutup yang digunakan yaitu Dozo yoroshiku onegaishimasu, artinya mohon bantuannya atau bimbingannya. Ungkapan ini bisa juga disingkat jadi Dozo yoroshiku atau yoroshikune dan lain-lain dengan tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Berikut contoh perkenalan diri. Hajime mashite.
Watashi wa namae wa Ananda Putri Febrian desu. Nanda yonde kudasai. Watashi wa Chimahi ni sundeimasu. Indonesia jin desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sekian dari saya, semoga materi yang tadi saya sampaikan itu berguna dan bisa bermanfaat juga. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya cara perkenalan diri tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye.